Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wa takum minkum ummati yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita, sehingga kita telah dihidupkan kembali oleh Allah pada saat Allah telah mematikan kita tadi malam. Allah juga memberikan nikmat keimanan kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini merupakan di antara sekian banyak nikmat yang senantiasa setiap hari dapat kita raih, yang dapat kita perolehi dikarenakan kecintaan Allah kepada kita. Oleh sebab itu, senantiasalah selalu memperbaharui, selalu menambah rasa syukur tersebut dengan kesalehan-kesalehan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Salawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengisi puasa ini. Rasul menjelaskan kepada kita tata cara melaksanakan ibadah puasa sehingga ini menjadi salah satu bulan yang penuh dengan kejutan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Maka oleh sebab itu perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah, dikarenakan satu-satunya amal yang tidak ada filterisasi, baik orang melakukannya dengan mengetahui ataupun tidak, maka setiap selawat itu akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Bayangkan, ini merupakan salah satu amal yang memang akan langsung mendapat balasan dari Allah secara langsung pada saat seseorang berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW, dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Ayah bunda yang kami cintai, pada saat kita memasuki bulan Ramadan ini tidak semuanya mempunyai kesempatan sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Banyak di antara kita mempunyai orang-orang yang kita cintai itu tidak lagi bersama kita di Ramadan kali ini. Ini merupakan salah satu keistimewaan bagi kita yang Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Ada di antara saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah satu hari menjelang Ramadan, ada yang dipanggil oleh Allah kemarin. Ini merupakan semua adalah perjalanan hidup. Maka bersyukurlah pada saat kita masih diberikan umur panjang untuk bisa mengisi Ramadan kali ini. Dan belum tentu kita mempunyai kesempatan yang sama pada Ramadan yang akan datang. Kenapa? Karena semua itu merupakan rahasia dari Allah. Maka pada saat kita diberikan kesempatan seperti ini, marilah sama-sama kita mentadabburi, memahami bulan yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 dengan kata-kata ayyaman ma'dudah,
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Para ulama terdahulu, Ibnu Qayyim itu menjelaskan bahwasanya keberadaan Ramadan itu beliau mengibaratkan dengan keberadaannya Nabiullah Yusuf terhadap anak-anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub mempunyai 12 orang anak, akan tetapi spesial anak yang dicintai oleh Yakub itu adalah Yusuf. Ini merupakan keistimewaan Allah menjadikan bulan, dan disebutkan di dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran, bahwasanya ada 12 bulan yang Allah ciptakan dan itu langsung diberikan namanya, dan hanya satu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Tidak dengan bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang lain Allah hanya menyebutkan ada 4 bulan yang disebutkan dengan bulan haram, tapi Allah tidak menyebutkan bulan-bulan tersebut namanya. Berbeda dengan Ramadan. Ramadan Allah sebutkan namanya dikarenakan Ramadan itu merupakan spesial. Bulan yang penuh dengan kejutan, bulan yang penuh dengan spektakuler. Kalau seandainya kita memahami sebuah siaran televisi, itu ada yang dinamakan dengan prime time. Prime time itu adalah waktu yang paling istimewa bagi sebuah siaran televisi. Nah, ternyata setelah kita mewawancarai dan mempelajari, waktu prime time itu adalah pukul 8 sampai dengan pukul 9. Siapapun yang pasang iklan di situ bayarnya mahal. Kenapa? Karena di situ akan ditampilkan sinetron. Sinetron yang memang itu akan dilihat oleh orang banyak, jutaan mata akan menyaksikan, maka waktu itu adalah waktu yang termahal. Ramadan ini merupakan salah satu bulan yang apabila umat Nabi Muhammad mengetahuinya, maka dia akan meminta kepada Allah agar apa? Agar diberikan sepanjang tahun bulan itu. Hanya saja mata kita ini tidak bisa melihat bagaimana keberkahan bulan tersebut. Kalau seandainya kita bisa melihat keberkahan bulan Ramadan itu seperti warna-warni, maka kita akan melihatnya dan akan menggapainya setiap warna-warni tersebut. Hanya orang-orang yang mengetahuilah, maka mereka tidak akan pernah menyia-nyiakan pada saat mereka memasuki bulan ini. Apa yang harus dilakukan pada saat kita mengetahui kata-kata ayyamam ma'dudat, hari-hari yang terbatas. Hari-hari yang terbatas itu paling banyak 30 hari dan biasanya 29 hari. Itu jumlah harinya. Sehingga apa? Para ulama juga menerjemahkan, khususnya bagi ibu-ibu yang tidak bisa berpuasa di hari tersebut, maka pada saat menggantikan hari tersebut itu sama posisi harinya sebagaimana di hari Ramadan. Bayangkan pada saat ibu-ibu mendapatkan, katakanlah yang masih berhalangan, mendapatkan halangan di akhir Ramadan, tidak bisa menikmati bagaimana sensasinya Lailatul Qadar. Tapi ingat, para fuqaha menjelaskan semuanya, bahwasanya pada saat seorang wanita menggantikan puasanya di luar Ramadan, maka dia akan mendapatkan keberkahan sama seperti Ramadan. Seperti itu berkahnya bulan ini. Sehingga apa? Pada saat kita mengetahui kata-kata ayyamam ma'dudat tersebut, maka kita tidak akan melepaskan dari setiap kebaikan. Kita akan meraih semua kebaikan akan kita lakukan di bulan tersebut, di hari-hari tersebut. Ini yang terbetik
pada saat kita mendengarkan hari-hari tertentu. Kami di Mesir itu akan selalu mendapatkan pemberitahuan di shopping area, di mall, dengan kata-kata occasion. Occasion itu merupakan diskon yang ditulis berasal dari bahasa Prancis yang bermakna diskon. Diskon itu, occasion itu tidak selamanya, tidak setiap tahun. Sale itu hanya ada beberapa hari, hanya beberapa waktu tertentu. Dia buat durasi tanggal sekian sampai tanggal sekian, diskon 70%. Ini adalah kesempatan bagi orang-orang yang mempunyai hobi shopping. Orang-orang yang mempunyai hobi berbelanja, dia akan menandakan barang mana saja yang mendapatkan diskon, dan dia sudah mempersiapkan dirinya untuk bisa berbelanja dan mendapatkan barang-barang yang dia inginkan. Hal yang sama pada saat saya di Amerika itu menemukan satu hari yang dinamakan dengan Black Friday. Black Friday itu juga sama seperti itu. Orang semua akan menandakan mana barang yang akan dia beli. Dia tanda di mana tempatnya, lantai berapa, rak berapa. Dan begitu malam itu sudah mulai antri. Mulai dari pukul 2 antri di depan toko, di depan swalayan untuk mendapatkan barang tersebut. Seharusnya kalau untuk dunia kita bisa melakukan seperti itu, seharusnya untuk akhirat jauh lebih bisa seperti itu. Kenapa? Karena ayyam ma'dudat ini tidak akan kita dapatkan sensasinya di luar Ramadan ini. Ini yang harus kita pahami. Sehingga Fudail bin Iyad itu menasihati salah seorang orang tua pada saat beliau bertemu dengan salah seorang orang tua. Beliau menanyakan, "Sudah berapa umurmu, Bapak tua?" Dia menjelaskan, "Sudah sangat tua." Katakanlah sudah 80 tahun. Kalau dia mempunyai kesadaran, dia berpuasa dari umur 15 tahun, berarti dia sudah puluhan tahun dia berpuasa. Tapi Fudail menasihati kakek tua tersebut, "Perbaiki sisa umurmu." Ini nasihat dari Fudail bin Iyad. Perbaiki sisa umurmu, insya Allah semua kesalahan yang lalu itu akan diperbaiki oleh Allah. Namun jika engkau tidak memperbaiki sisa umurmu, maka umur yang telah berlalu itu adalah semuanya akan menjadi azab bagimu. Hari ini mari sama-sama kita mengintrospeksi diri kita. Berapa tahun sudah kita berpuasa? Adakah bertambah keimanan kita kepada Allah dari tahun yang lalu, dari tahun sebelumnya? Ini menjadi introspeksi kepada diri kita semuanya. Agar apa? Rasul itu tidak berpuasa 10-an tahun. Akan tetapi kualitas puasanya itu memang betul-betul maksimal. Saya sering mengulangi, kualitas puasa Rasulullah itu sungguh luar biasa. Hari ini pada saat kita mengajak jamaah untuk beriktikaf 10 akhir, ada 1001 alasan untuk mereka untuk tidak mau beriktikaf. Ada 1001 alasan, dengan pekerjaan dunianya lah, tidak bisa cuti lah, perdagangannya semakin banyak laku pada saat puasa. Karena memang itu adalah godaan. Sama seperti godaan yang diuji oleh Allah kepada Bani Israel. Pada saat Allah mengatakan tidak boleh kalian mencari rezeki pada hari beribadah, yaitu hari Sabtu. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Mereka menaruh jaring ikan di hari Jumat, hari Sabtu dapat ikannya, hari Ahad mereka mengambil ikannya, mengakali syariat Allah. Namun Allah tidak pernah melarang. Allah tidak pernah melarang umat Nabi Muhammad beribadah dan bekerja. Inilah kelebihan kita, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Pada saat Allah memberikan syariat Ramadan kepada kita, Allah tidak melarang kita untuk bekerja. Kenapa? Karena pada saat kita bekerja, maka itu adalah ibadah juga bagi kita. Sehingga
apa yang harus kita lakukan pada saat kita menemukan Ramadan tersebut? Maka ada salah satu ulama tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih. Beliau menasihati agar kita tidak linglung, agar kita tidak confused, tidak apa yang dinamakan dengan tidak pede bagaimana cara mengatur waktu. Banyak di antara orang yang mempunyai alasan terlalu sibuk. Maka Wahab bin Munabbih memberikan sebuah nasihat kepada kita semuanya, lil aqil, bagi seseorang yang mempunyai akal, hendaklah mereka itu membagikan waktu itu kepada 4 kategori. Pertama sekali beliau mengatakan sa'atun yunaji fihi rabbah. Ada waktu bagi seorang manusia itu fokus untuk yunaji rabbahu. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan ini harus kita spendingkan, harus kita bentuk, harus kita sediakan waktu bagi kita untuk yunaji rabbah, untuk meminta kepada Allah. Kapan? Harus kita yang menentukannya. Katakanlah setiap habis salat angkat tangan, tengadahkan tangan dan pinta kepada Allah. Ceritakan semuanya. Kalau kita sudah diberikan umur 60 tahun, 70 tahun, pinta kepada Allah, yunaji rabbah. Ceritakan bahwasanya dulu dengan penuh kemaksiatan kehidupannya, Allah masih berikan umur panjang. Ungkapkan rasa syukur kepada Rabb. Ungkapkan rasa syukur bahwasanya kita tidak akan pernah tahu bagaimana indahnya menempelkan dahi kita di tempat sujud, akan tetapi bisikan kita di bumi ini didengar oleh penduduk langit. Dan ini tidak pernah kita tahu kalau seandainya Rasul itu tidak pernah diutus. Maka perlu kita buat waktu memang untuk bermunajat kepada Tuhan. Dan alangkah lebih indahnya waktu tersebut adalah pada saat kita tahajud malam. Tapi pada saat setelah tahajud jangan update status. Ini yang bahayanya hari ini. Begitu habis tahajud langsung update status di Facebook, di media sosial. Ya Allah, indah sekali tahajud malam ini. Terasa bagaikan Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya dikomen sama orang. Memang alim dia. Ini yang paling bahaya penyakit hati. Yang kedua, Wahab bin Munabbih mengatakan sa'atun yuhasibu fiha nafsah. Ada waktu dia melakukan introspeksi diri. Dan ini biasanya paling tepat pada saat kita akan mengambil posisi tidur malam. Pada saat kita ingin tidur malam, salat kita 2 rakaat sebelum tidur, introspeksi diri. Berapa banyak orang yang sudah kita keluarkan kata-kata membuat mereka sedih. Ayo hitung berapa banyak punya orang yang sudah diambil. Ayo introspeksi diri, apa yang sudah dilakukan selama 1 hari. Berapa banyak yang sakit hati karena kita, karena perbuatan kita, karena lisan kita. Pinta ampun kepada Allah. Kalau seandainya ada harta yang diambil dari orang lain, kembalikan. Ini adalah yuhasibu nafsah. Kita mengintrospeksi diri kita. Harus dilakukan oleh siapapun jika mereka itu adalah orang-orang yang berakal. Dan yang ketiga, Wahab bin Munabbih mengatakan bahwasanya sa'atun yakhlu fiha ma'a ikhwanihi. Ini bahasa anak muda hari ini yang disebut juga dengan waktu hangout, waktu ngopi. Dan ini paling biasa habis, kecuali subuh Ramadan ya, nggak bisa ngopi kita. Habis subuh pengajian, Ustaz syarib delima kita, itu namanya sa'atun yakhlu fiha ma'a ikhwanihi. Waktu dia duduk kongkong bersama teman-temannya. Ini dibenarkan dengan syarat 2 hal. Yang pertama adalah teman tersebut harus mempunyai sifat jujur terhadap diri kita. Jujur. Kalau misalnya ada yang salah, Ustaz jangan seperti itu Ustaz. Ada jamaah lihat Ustaz nggak mau senyum, bilang yang jujur. Jangan cuman mengatakan yang baik-baik. Memang Ustaz luar biasa lah, dipujinya sampai ke ujung bak betik.
begitu jatuh rubah. Ya. Tidak boleh tidak mengatakan yang jujur, dan hal ini paling banyak, ya, paling banyak orang-orang tidak mau memberikan. Yang kedua itu adalah tidak mau memberikan cacatnya, memberitahu cacatnya. Lihatlah, kalau misalnya sudah ada pimpinan, atasan, itu semua langsung mengatakan mantap, beres. Pujian-pujian seperti itu yang membuat terlena temannya itu tidak pernah dianjurkan. Padahal cuman baru diajak ngopi. Ini membuktikan apa? Kita bersama teman itu memang dibenarkan untuk menjalin komunikasi sesama teman. Tidak ada larangan untuk duduk bersama teman. Namun pada saat duduk tersebut haruslah saling menyampaikan kebenaran, bukan saling mengumpat orang lain. Dan yang keempat, Wahab bin Munabbih mengatakan, menasihati bagi orang yang berakal itu adalah harus menyediakan waktunya sa'atun yakhlu bainihi wa baina lazzatihi, yaitu ada waktu yang memang dia bersama kenikmatan yang dihalalkan oleh Allah. Apa yang dimaksud dengan bainihi wa baina lazzatiha? Bahwasanya seseorang itu mempunyai hal-hal yang memang dia sukai dan hal tersebut adalah dibenarkan. Contoh misalnya dia melakukan traveling. Silahkan bagi seseorang yang mau melakukan umrah. Kenapa? Karena ini adalah sebuah kenikmatan kepada dia. Dan kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang memang dibenarkan. Yang tidak dibenarkan melakukan kenikmatan, dan kenikmatan tersebut adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Kemana dia pergi? Pergi ke Hong Kong. Ngapain? Melakukan kemaksiatan, berjudi, ya, main perempuan. Ini tidak dibenarkan. Kelezatan yang tidak halal itu tidak dibenarkan. Nah, kalau seperti itu tanyakan kepada ibu-ibu. Ibu-ibu, apa kelezatan yang sangat disukai? Dijawab oleh ibu-ibu, shopping, Pak. Kasih ATM untuk ibu-ibu supaya bisa shopping, dan shoppingnya yang memang halal. Ditanya sama bapak-bapak, bapak-bapak apa hobinya? Apa yang diinginkan? Kawin 2. Kasih izin, Bu. Selama itu halal. Mulai marah ibu-ibu. Nah, selama itu halal. Ini bagaimana kita mengatur waktu kita sehingga di keempat waktu tersebut harus kita maksimalkan di Ramadan kali ini. Karena tidak banyak di antara orang yang mengetahui bagaimana dan memaksimalkan Ramadan tersebut. Kasihan sekali kita melihat puasa sudah tahunan, bahkan puluhan tahun, akan tetapi tidak merubah dirinya. Ikut pengajian kemana-mana, ceramah kemana-mana, akan tetapi ayat Al-Quran itu hanya berhenti di tenggorokan, tidak ke hatinya. Ini yang paling bahaya. Ngaji udah kemana-mana, tapi masih suka bilangin untuk orang. Padahal bulan Ramadan ini adalah bulan bagi kita semuanya untuk tidak melakukan apapun yang dilarang oleh Allah. Kalau seandainya Ramadan itu tidak bisa merubah nasib seseorang, maka tidak tahu kita bulan apa lagi yang harus ada supaya seseorang itu bisa merubah nasibnya. Maka di bulan ini lihatlah, yang dulunya sangat susah baca Al-Quran, bulan ini Allah berikan kemudahan untuk kita bisa membaca Al-Quran. Kalau bulan-bulan sebelumnya ada orang yang memang sangat sulit untuk mengkhatam Al-Quran, alhamdulillah di bulan Ramadan mereka bisa khatam Al-Quran. Kalau bulan dulu itu paling sulit bagi mereka untuk bersedekah, alhamdulillah di bulan Ramadan ada ketertarikan, ada kemudahan bagi seseorang untuk bersedekah. Maka kumpulkan amal-amal terbaik yang memang harus kita menjadikan ini adalah amal yang menjadi amal spesial bagi saya. Saya terharu pada saat mengetahui ada jamaah
yang memang sudah melakukan puasa Rajab, ya, Sya'ban. Puasa Sya'ban itu dia lakukannya udah puluhan tahun. Dia puasa berapa hari? 25 hari dia puasa. Sudah puluhan tahun, bukan 1 tahun. Sudah puluhan tahun. Kenapa? Karena ini merupakan amal spesial. Dia mencanangkan seperti itu. Seumur hidup saya, kalau saya diberikan kemampuan oleh Allah, maka saya akan berpuasa 25 atau 26 hari. Seperti itu. Sekarang apa amal spesial kita di Ramadan kali ini? Itu harus menjadi ciri khas kita. Kenapa? Karena kita semuanya akan menjadikan sesuatu amal itu adalah sebagai amal spesial. Ada kemampuan, Allah titipkan kepada kita rezeki, harta. Berikan harta tersebut sehingga dia menjadi amal spesial kepada kita. Ada orang begitu kita bilang ini perlu donasi seperti ini, langsung tergerak hatinya. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi mempunyai hitung-hitungan dengan matematika penduduk bumi. Karena yang sudah dihidupkan kalkulatornya itu adalah hitungan matematika penduduk langit. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya dalam mengisi ayyamam ma'dudat, hari-hari yang sangat terbatas ini, sehingga Ramadan kali ini menjadi spesial bagi kita dan Allah berikan kenikmatan Ramadan ini kepada kita semuanya sehingga bisa bertambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.